minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih menghidupkan kita, masih Allah memilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang hati itu masih senang untuk duduk dalam majelis ilmu dan mulia. Masih Allah memilih kita menjadi seorang hamba yang hatinya terpaut dengan rumah Allah Ta'ala, masih senang kita duduk di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Maka Nabi katakan, satu nanti dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil kiamah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang hamba yang hatinya senantiasa terpaut, suka dia berada di dalam masjid. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu nanti kita dapatkan di kehidupan kita di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seiring banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami, pertemuan yang lampau kita membahas hadis tentang ada seorang wanita dari Juhainah yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mendatangi Nabi, kondisinya dalam keadaan hamil, dan dia memberikan pernyataan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini hamil, sementara kehamilanku ini berawal dari karena telah berbuat zina. Lalu kemudian kata Nabi berkata kepada walinya, dan dia minta kepada Nabi ketika itu untuk dia dihukum. Tapi ternyata ketika itu Nabi tak langsung menghukumnya, Nabi tidak langsung untuk merajamnya. Nabi memanggil walinya, dan kemudian Nabi suruh walinya, ayahnya, untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa Nabi tidak merajamnya ketika itu? Karena janinnya itu kan tak bersalah. Janinnya itu tidak berdosa. Yang berdosa itu siapa? Yang berdosa itu adalah 2 orang yang berzina tersebut, yang laki-lakinya ataupun yang
perempuannya. Maka Nabi katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak itu lahir dalam keadaan membawa fitrah, dosanya itu tidak ada. Maka kemudian Nabi menyuruh untuk berbuat baik sampai kemudian nanti yang wanita tadi melahirkan, setelah dia melahirkan barulah disuruh oleh Nabi agar sahabat merajamnya, dikubur separuh badannya, lalu kemudian dia dilempar beramai-ramai sampai kemudian dia mati. Ketika dia meninggal dunia, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya. Ketika Nabi menyolatkannya, Umar pun kemudian berkomentar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menyolatkannya? Padahal dia kan telah berzina. Zina itu merupakan dosa besar." Bunda, ayah yang dimuliakan Allah, tidak ada air yang menjijikkan dalam syariat melainkan air yang tertumpah sebelum terjadinya lafaz ijab dan qabul. Tidak ada rahim yang paling menjijikkan dalam syariat melainkan rahim yang tertumpah sebelum juga terjadinya lafaz ijab dan qabul. Artinya apa? Saking syariat benci kepada perbuatan yang dilakukan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut, maka sehingga hukumannya pun begitu sangat beratnya, didera sebanyak 100 kali dan kemudian sakitnya amat sangat lama sekali. "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menyolatkannya?" Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Sungguh dia telah bertaubat kepada Allah. Kalaulah taubatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu cukup untuk dibagi-bagikan. Tak ada orang yang lebih mulia daripada orang-orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Redha dia dengan ketentuan Allah, bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi hadis ini kan masih berbicara seputar tentang taubat. Hadisnya masih seputar tentang apa ya Bunda? Berbicara tentang taubat. Itulah hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lampau. Tepatnya itu hadis yang ke-22 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan di hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas Allah meredhoi dia berdua. Di sini kan disebutkan cuman Ibnu Abbas satu aja. Dia kalau satu orang radhiyallahu anhu, kalau dua orang radhiyallahu anhuma, kalau tiga orang ke atas maka kita membacanya radhiyallahu anhum. Sekarang yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kok Allah meredhoi dia berdua? Maksudnya di sini anak Ibnu Abbasnya, kemudian Abbasnya. Ibnu Abbas itu lebih detailnya Abdullah bin Abbas, itulah dianya. Anak Abbas namanya Abdullah. Anak Umar bin Khattab namanya juga Abdullah. Jadi sahabat Nabi Abbas. Abbas itu ayah bunda paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi itu kan banyak. Ada namanya Abu Thalib, ada namanya Abbas, ada namanya Hamzah. Itu paman Nabi. Satu lagi paman Nabi, ingat ayah bunda siapa namanya? Abu Lahab. Nama aslinya itu Abdul Uzza. Namanya siapa? Abdul Uzza. Jadi Hamzah masuk ke dalam agama Islam, kemudian Abbas masuk ke dalam agama Islam, kemudian Abdul Uzza atau yang dikenal dengan Abu Lahab masuk dia? Tidak. Abu Thalib masuk dia ke dalam agama Islam? Beriman dia? Sebagian ulama mengatakan dia beriman. Sebagian ulama mengatakan dia tidak beriman. Apa dalil bagi sebagian ulama mengatakan Abu Thalib itu dia beriman, ayah bunda dimuliakan Allah? Setidaknya dari beberapa riwayat yang kita baca. Contoh, di usia yang ke-12 tahun Nabi kan bersama Abu Thalib pergi berdagang ke tanah Syam. Lalu kalau tak salah sesampainya di Bukhairah atau di mana nama tempatnya saya lupa,
Lalu keluarlah seorang pendeta yang bernama Bahiroh, kalau saya tak salah nama pendetanya itu. Ketika pendeta ini kan biasanya tak keluar dari tempat ibadahnya, tapi ketika itu dia keluar dari tempat ibadahnya. Singkatnya, lalu kemudian dia sampaikan kepada Abu Thalib, ini anak bukan sembarang anak. Ini anak adalah kelak akan menjadi seorang nabi. Kenapa? Dilihatnya tanda-tanda kenabian ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Bahiro pun mengatakan, pohon batu takkanlah sujud kecuali kepada seorang nabi. Ketika ada seorang nabi, maka dia melihat fenomena-fenomena seperti itu. Bahiro kemudian katakan, dia ini bukan sembarang orang, dia ini seorang nabi. Ini ketika perdagangan kemana tadi ayah bunda? Ke Syam. Lalu kemudian kata Bahiro, bawalah anakmu ini cepat pulang, bawa kembali dia ke Mekah. Kenapa? Kalau nanti tahu orang Yahudi, maka nanti dia akan dibunuh. Percaya tak Abu Thalib itu ayah bunda? Percaya dia? Percaya. Berarti dia percaya Nabi itu Nabi Muhammad adalah seorang Rasul utusan Allah. Ini dalil ulama yang mengatakan Abu Thalib itu beriman. Lalu tambah lagi ayah bunda dimuliakan Allah, Abu Thalib itu paman Nabi yang melindungi Nabi, yang juga termasuk menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang sering menyelamatkan Nabi dari gangguan-gangguan orang kafir. Ini kemudian dalil bagi ulama mengatakan Abu Thalib itu beriman. Tapi bagi sebagian ulama mengatakan Abu Thalib itu meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Kenapa? Rumas iman itu syaratnya ada 3. Apa syarat iman? Makna iman dikembalikan kepada iman. Iman itu apa? At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh anggota badan. Taruhlah hati dia beriman, tapi kemudian lisannya itu kan tidak ada yang mengucapkan contohnya kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi kan pernah berharap, pamanku ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah, supaya ini bisa menjadi argumen bagi aku nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau Abu Thalib ketika itu? Tidak mau, sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cinta. Turun ayat itu. Nah, ini dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan Abu Thalib itu dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada paman Nabi, ada namanya Abu Thalib, ada namanya Hamzah yang dijuluki Asadullah. Kemudian inilah dianya satunya lagi, Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Makanya di sini disebut Allah meridhai mereka berdua. Ayah bunda dimuliakan Allah, Abdullah bin Abbas ini juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau tak salah urutannya ada pada yang kelima. Yang pertama yang banyak meriwayatkan hadis itu siapa? Ayah bunda masih ingat? Abu Hurairah. Berapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah? 5.374 hadis. Yang kedua namanya siapa? Yang kedua namanya Abdullah bin Umar. Berapa hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar? Kalau tak salah 2.630 hadis. Yang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa? Anas bin Malik. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik? 2.286 hadis. Yang keempat yang banyak meriwayatkan hadis yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Berapa hadisnya? 2.210 hadis. Dan yang kelima yang banyak meriwayatkan hadis itu inilah yang kita bahas, yaitu Abdullah bin Abbas. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 1.660 hadis.
Ingat tadi ayah bunda, Abu Hurairah berapa? 5.374 hadis. Abdullah bin Umar berapa? 2.630 hadis. Kemudian Anas bin Malik berapa? 2.286 hadis. Yang keempat siapa tadi? Aisyah berapa riwayatnya? 2.210 hadis. Yang kelima siapa? Abdullah bin Abbas 1.660 hadis. Dan Abdullah bin Abbas juga dikenal sahabat yang menguasai ilmu tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi pernah berdoa untuk Abdullah bin Abbas. Apa doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam perkara agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia dalam bab takwil dan tafsir, penjelasan-penjelasan Al-Quran. Makanya doa ini boleh juga kita bacakan untuk anak-anak kita nih ayah bunda. Apa doa kalau kita punya anak? Di antaranya apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Hafal ayah bunda? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yuk sekali lagi sama-sama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah fahamkanlah anakku ini dalam bab agama, dan pahamkanlah, ajarkanlah dia tentang takwil dan tafsir, penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas Allah meridhai dia berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Lau anna, kalaulah bahwa sesungguhnya libni adama, bagi anak Adam, wadiyan, ada satu wadian. Wadi ini lembah. Ini ada gunung, ada Gunung Merapi, ada Gunung Singgalang. Maka yang ke bawahnya itu antara dua gunung itulah lembah. Lau anna libni adama wadiyan, kalaulah bahwa sesungguhnya bagi anak Adam itu ada lembah min zahabin, yang mana lembah itu dipenuhi dengan emas. Kalaulah bagi anak Adam ada satu lembah yang dipenuhi oleh emas, ahabba, maka dia sungguh sangat suka, sangat ingin, sangat cinta, ayyakuna lahu wadiyani, maka dia suka atau berharap agar dia memiliki dua lembah. Maksudnya sudah dapat dia satu lembah yang dipenuhi oleh emas, lalu kemudian dia berharap punya satu lembah lagi yang juga dipenuhi dengan emas. Ini mengingatkan betapa manusia itu tamak, manusia itu rakus. Ayah bunda dimuliakan Allah. Makanya di dalam Al-Quran kan sering disebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Artinya apa? Allah menyuruh kita untuk perhatikan hewan-hewan. Mungkin kalau kita di sini tidak jumpa dengan unta, yang terdekat kadang-kadang yang sering kita jumpa, ayah bunda dimuliakan Allah, maaf cakap. Anjing mungkin kita tahu. Bahkan ada orang tetangga kita yang punya anjing. Boleh tak kita belajar dari hewan ayah bunda? Boleh tak? Boleh. Apa yang bisa kita pelajari dari hewan? Banyak. Anjing contohnya ayah bunda. Anjing, maaf cakap nih pak ya, kalau dia sudah makan, dah kenyang perutnya, disimpannya untuk makan nanti malam, disimpannya untuk makan besok pagi, itu anjing tuh pak. Tidak ada disimpannya. Ayam
Ada di nyimpan-nyimpan makanan, Pak? Tidak ada juga yang saya tengok. Begitu kadang-kadang, makanya di dalam Al-Quran itu kita kan sering disindir oleh Allah. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu dari kebanyakan golongan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberi hati tapi mereka tidak berpikir dengan hati yang telah diberikan itu. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk memandang. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Maka kemudian kata Al-Quran, ulaika kal, maaf, cakap, mereka itu yang punya hati tak berpikir, punya telinga tak mendengar, punya mata tak melihat, kal an'am, seperti binatang. Ayat belum berhenti sampai di situ. Balhum adol, bahkan dia lebih hina daripada binatang. Entah pernah saya sebut di sini, entah belum ayah bunda. Anjing aja yang dekat dari kita nih. Bagaimana kalau dia sudah patuh kepada tuannya itu begitu sangat luar biasa sekali. Berbuat baik aja kita kepada dia. Karena dulu waktu kecil saya punya anjing ayah bunda. Dikasih makan tuh cuma 2 kali sehari, pagi dan petang. Itu pun yang dikasih sisa-sisa makanan, tapi patuhnya luar biasa. Rumah dijaganya, kebun dijaganya. Saya uji kesetiaannya ayah bunda dimuliakan Allah. Bagaimana menguji kesetiaannya? Pas beranak dia sering saya lepaskan. Kenapa saya sering lepaskan? Supaya dia tidak stres. Lepas pergilah dia bermain. Ketika dia pergi bermain, terasa anaknya haus, balik lagi dia ke kandang. Disusukannya lah anaknya. Ketika anaknya menyusu, timbul kadang-kadang jahil saya. Saya kerjain dia, saya panggil dia. Ini menguji kesetiaan dia. Baru 1 menit, 2 menit anaknya menyusu yang dalam keadaan lapar tadi itu, saya panggil dia. Pilo. Berlari dia dari kandang, berserak anaknya, terpijak-pijak anaknya, terseret-seret anaknya. Tak ada dia hiraukan. Yang dia hiraukan apa? Cepat sampai di hadapan tuannya. Anaknya tak dia abaikan, anaknya tak terpijak, tak ia hiraukan. Yang penting pokoknya saya cepat sampai di hadapan tuan saya. Dilatih dia pergi berburu. Tidak sering-sering, paling banyak 3 kali latihan dia dah paham dah pergi berburu. Bagaimana melatihnya ayah bunda? Pagi itu biasanya saya sambil ngantarkan dia itu BAB, maka kemudian saya bawa dia ke pinggir-pinggir semak, pinggir-pinggir rimba itu. Nanti saya ambil batu, lalu nanti saya lemparkan ke tengah-tengah rimba tu. Ambil batu, ambil kayu, lemparkan, kasih nada suruh untuk dia kejar. Hojo! Lari dia kencang-kencang ke dalam tu, Pak. Tidak ada dia bertanya di situ ada ular, di situ ada buaya, tidak ada. Yang penting saya cepat sampai di situ. Itulah patuhnya. Begitu luar biasanya makhluk Allah yang satu itu. Nah, ya bunda dimuliakan Allah. Dan dia tidak tamak. Dan di sini Rasulullah mengatakan, kalaulah anak Adam punya satu lembah yang dipenuhi dengan emas, dia masih berharap untuk memiliki lembah yang dipenuhi dengan emas yang berikutnya. Dah punya satu mobil, berharap punya mobil 2. Dah punya satu motor Harley, berharap lagi punya satu motor Harley yang lainnya. Dah punya satu apa lagi, Pak? Tidak ada puas-puasnya. Dan kadang-kadang yang dia inginkan itu adalah sesuatu hal yang mubazir, yang kadang-kadang tak ada guna. Mobil sport 10 tidak dipakai. 10 mobil sport hanya koleksi saja. Motornya, rumah berserak di mana-mana tapi tidak dipakai. Banyak kamarnya, padahal Nabi katakan
satu rumah kalau sudah 4 kamarnya, kalau di kamar yang keempat tuh apa yang mengisinya? Jin. Ini tak diisi sama sekali, dibuat tapi tak dipakai. Fakir miskin banyak yang kesusahan, orang banyak yang tidur di emperan, apa salahnya dijadikan untuk asrama kah, untuk dipakai panti asuhan kah, dan seterusnya. Sia-sia. Ayah bunda dimuliakan Allah. Makanya kadang-kadang ini mohon maaf, kita boleh berbeda pendapat lah Pak ya. Boleh berbeda pendapat. Makanya kadang-kadang Pak, saya kurang sesuai. Ini sudah ada masjid, dibangun lagi masjid yang satunya. Kok dibangun lagi masjid yang satunya? Masjid yang satu aja tidak penuh. Bangun pula masjid yang lainnya. Betapa saya tengok ada di satu tempat ayah bunda dimuliakan Allah. Saya sudah pernah katakan, untuk apa nih granit ini mahal-mahal, saya bilang. Ada kan granit masjid tuh bagus sebenarnya Pak, bagus. Tapi kemudian kalau kemudian mau dipakai nanti untuk apa namanya Pak? Kita pakai apa namanya ini? Nih. Karpet kan juga kan tak ada gunanya. Sementara berapa beli granit tuh? Kan mahal tuh. Sementara kiri kanan orang tak makan. Orang serba kekurangan. Ayah bunda dimuliakan Allah. Akhirnya mubazir. Masjid dibangun banyak, dimewah-mewahkan. Sementara isinya sedikit. Kadang-kadang lebih banyak tonggaknya dibandingkan orang yang sholat di dalam masjid. Ini mungkin PR kedepannya bagi kita ayah bunda dimuliakan Allah. Memperindah masjid itu bagus, sangat bagus sekali. Dan juga alangkah sangat bagusnya kita juga memperindah isi hati orang-orang yang akan mengisi dan akan hadir di dalam masjid. Ruh orang yang harus diisi pertama. Sedih kita, duit banyak habis, tapi orangnya tak ada. Ini kan boleh berbeda pendapat ya Pak ya. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Manusia itu takkan berhenti dia selalu dia berharap sudah dapat ini, pengen itu dan seterusnya. Dan kapan keinginannya itu akan berhenti? Walayyamla afahu illa turab. Keinginan dan ketamakan itu tak akan ada habisnya kecuali kalau mulutnya itu sudah yamla'a, dipenuhi oleh apa? Turab, oleh tanah. Maksudnya kalau dia sudah mati. Kalau sudah mati ya tak boleh gunanya. Ayah bunda dimuliakan Allah. Rumah yang dibangun 7 itu dibawa mati. Mobil sport yang 10 tadi itu dibawa mati. Motor Harley yang 3 tadi itu dibawa mati. Apa yang kita bawa mati cuman ayah bunda? Hanya amal. Lalu kemudian Nabi mengatakan wa yatubullahu ala man taba, dan kemudian Allah akan menerima taubat orang yang mau bertobat. Maksudnya ayah bunda, kok apa pula kaitannya? Sebelumnya dijelaskan ada orang yang kalau sudah punya satu lembah yang dipenuhi oleh emas, lalu kemudian dia berharap lagi untuk mendapatkan satu lembah berikutnya yang dipenuhi oleh emas. Kemudian Nabi mengatakan terakhir, dan kemudian Allah akan menerima taubat siapa yang mau bertobat. Maknanya ayah bunda, kaitannya dengan yang sebelumnya itu, terkadang orang dalam ketamakannya, orang dalam untuk mendapatkan keinginannya berupa materi, berupa kekayaan duniawi itu, kadang-kadang dia tak perhatikan mana yang pantang, mana yang larangan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Untuk mendapatkan yang dia inginkan tadi itu, kadang-kadang dia tak perhatikan rambu-rambu agama. Demi kekayaan, suap menyuap. Terjadi tak tuh pada diri umat Islam ya bunda? Terjadi. Sogok menyogok. Padahal kan Nabi telah katakan la'anallahu rashi wal murtashi.
Padahal Nabi telah katakan la'anallahu rashi wal murtashi, Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Mana contoh riba? Bunda, tak pernah saya kasih contoh, entah belum. Bunda kasih orang pinjaman, lalu gadaiannya, kalau di kampung ini sering, di kampung saya tengok digadaikanlah sawah, digadaikanlah, kalau kita mungkin di Pekanbaru ini sawit lah agaknya Pak ya, di Riau ini lebih banyak sawit. Ketika sawit itu digadaikan, lalu kemudian bunda ambil hasilnya sampai orang tu menyelesaikan hutang piutangnya. Riba tak tuh? Riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadaian yang diambil manfaatnya maka itu adalah riba. Ini sulit di kampung mengubahnya nih. Saya pernah lakukan karena dulu memang bunda, untuk kuliah itu biayanya mahal, sementara duit tak ada, digadaikanlah sama mak sawah. Ketika digadaikan maka seakan-akan sawah itu sudah berpindah tangan, padahal yang namanya gadaian itu hanya sekedar jaminan. Pada akhirnya kemudian ketika tamat kuliah saya sampaikan, Bu, dari ilmu yang saya pelajari di Mesir ini riba. Tidak boleh ibu menguasai ini, tidak boleh ibu ngambilnya. Kalau ibu ambil nanti mak saya bagaimana cara melunasi hutangnya, sementara usahanya ada di sini, saya bilang. Tidak ada dibuat-buat orang di kampung ini macam yang anak sampaikan tu dah katanya. Awaklah dari dulu macam tu, dari atu-atu awak katanya. Tak mau menerima kebenaran. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, untuk mendapatkan yang diinginkan kadang-kadang orang tak hiraukan mana yang halal, mana yang haram. Dibukanya usaha yang di situ menjual khamar, boleh tak tuh ayah bunda? Kan tak boleh. Berkaitan dengan khamar kan setidaknya ada 10 orang yang kena laknat. Siapa yang kena laknat yang 10 itu? Di antaranya apa? Orang yang membuat khamar jelas, orang yang meminum khamar juga jelas. Kemudian yang kena lagi siapa? Orang yang menjualnya. Saya tidak membuat nih, saya tidak minum, tapi saya menjualnya. Jadi agennya contohnya bunda, tengok kan banyak di sepanjang jalan nih. Tengok arah-arah ke mana ya? Arah ke pasar bawah. Kan banyak malam-malam berserak tuh menjualnya. Lalu siapa lagi yang kena ayah bunda dimuliakan Allah? Yang menolong menuangkannya. Ini ayah bunda rapat contohnya kan. Saya tengok ada pula rapat-rapat sekarang sudah mulai dihidangkan minuman keras. Oh, awak tidak minum dobro, engkau ajalah yang minum. Dibantu dituangkan. Kata dia. Dia tidak minum, dia tidak membuat, dia tak menjual, tapi membantu menuangkannya. Kena tak tuh? Kena laknat juga. Yang mentraktirnya kena juga. Kawan yang kita mengawani orang yang minum tadi itu kena juga. Tak diperhatikan yang mana yang pantang, mana yang larangan. Akhirnya untuk mendapatkan yang itu terkadang dia mendapatinya dari cara yang haram. Tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian di ujung hadis dikatakan wa yatubullahu ala man taba. Allah akan menerima taubatnya siapa-siapa yang mau bertobat kepada Allah. Jadi ketika dulu ada harta kita tercampur dengan yang haram, bertobat kita kepada Allah, mau Allah menerima taubat kita? Mau. Jangankan harta haram, membunuh saja Allah ampunkan dosanya. Yang berzina saja Allah mau mengampunkan dosanya. Makanya janganlah berputus asa dalam mencari rahmat Allah. Hadis yang ke-23. Hadis yang ke-24. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yadhakullahu subhanahu wa ta'ala. Yadhaku diambil dari kata-kata dohika. Yadhaku. Yadhaku artinya tertawa. Siapa yang tertawa? Allah. Allah tertawa. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Jadi ayah bunda, tidak perlu dibayangkan Pak, bagaimana Allah tertawa tuh. Allah tertawa, dia senyumnya rata kiri kanan, kemudian ada yang agak senyumnya begini, kemudian matanya mulai sipit, nampak gigi serinya dua. Tidak boleh dibayang-bayangkan. Kenapa? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan Allah, tak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang setara dengan Allah. Dijelaskan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Boleh dibayangkan bentuk tangan Allah itu macam tangan kita? Ini kan namanya hadis-hadis mutasyabihat. Kalau ayat namanya ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya ayat yang mengatakan Allah itu bersemayam, Ar-Rahmanus tawa 'alal arsy. Allah itu bersemayam di atas aras. Berarti Allah itu di atas aras Pak Ustadz. Tidak perlu ditanya. Berarti kalau dikatakan Allah itu di atas aras, berarti Allah itu bertempat. Perlu dipahami ayah bunda, Allah itu di luar selain dari Allah disebut dengan alam. Rumus sederhananya ayah bunda, selain dari Allah disebut dengan alam. Dan alam itu sifatnya baru. Allah itu qadim. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan Allah itu mutlak di atas aras, selain dari Allah apa tadi ayah bunda? Selain dari Allah apa tadi? Alam. Aras itu berarti apa? Alam. Berarti alam itu kondisinya tadi baru atau lama? Baru. Berarti kalaulah aras itu baru, sebelum adanya aras itu Allah di mana? Itu kan muter-muter ceritanya nanti. Makanya tak akan sampai akal kita untuk mencerna hal-hal yang seperti itu. Jadi tak perlu kita pikir-pikirkan terlalu jauh, tak perlu kita bayang-bayangkan terlalu jauh. Cukup didengarkan, cukup dipahami, dan jangan dibayangkan terlalu jauh. Kenapa? Bisa gilo nanti Pak. Kenapa ilmu kita tidak sampai untuk mencerna hal-hal yang seperti itu? Hadis Nabi yang mengatakan Allah di sepertiga malam turun ke langit dunia. Di sepertiga malam. Berarti tadi malam turunnya sama enggak waktu di seluruh dunia ya bunda? Kalau kita sekarang nih jam 6 nih, di Saudi lebih kurang jam berapa nih Pak sekarang nih? Jam 2. Kalau di Amerika jam berapa gini Pak? Kan berbeda-beda. Arti ini aja tuh kerjanya Allah tuh. Makanya tidak perlu bayangkan. Rumusnya laisa kamislihi syai'un, tak ada yang sama dengan Allah. Sekarang Allah itu disebutkan oleh Nabi tertawa, tidak perlu dibayangkan. Maknanya di sini sebagian ulama ada yang mentakwilkan. Mentakwilkan itu mencoba mencari makna di balik itu. Yadhaku itu maknanya senang. Allah gembira, Allah redho. Jadi yadhakullah kalau kita artikan secara letterlet, secara harfiah, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala. Allah tertawa, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa ila rajulaini, kepada dua orang lelaki atau terhadap dua orang lelaki. Lelaki yang mana? Yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah. Dua orang lelaki yang membunuh tapi kemudian dia masuk ke dalam surga. Kok bisa? Kok bisa ada orang membunuh tapi kemudian dia masuk ke dalam surga? Padahal kita tahu membunuh boleh, membunuh tak boleh. Di dalam syariat kita ayah bunda, Al-Quran mengatakan wa man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang maka dosanya sama dengan membunuh semua orang. Begitu berharganya nyawa seorang manusia dalam syariat
Islam tidak boleh sembarang-sembarangan membunuh orang. Makanya ayah bunda dimuliakan Allah, itu kilometer 50 tuh Pak berat pertanggungjawabannya tuh. Berat tuh. Sekalipun dia lepas dari hukuman Allah, dari hukuman manusia, tapi dia takkan lepas dari hukuman Allah. Jangankan melenyapkan nyawa seseorang, tak cebok saja kita setelah buang air kecil itu cukup untuk mendatangkan azab di dalam kubur kita. Innahuma la yu'adziban, dua orang yang di dalam kubur ini sedang diazab kata Nabi. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, mereka diazab bukan karena mereka melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma, satu dari dua orang yang ada di dalam kubur itu diazab kenapa? La yastanzih min baulihi, karena dia tidak berbersih diri setelah buang air kecil. Tak cebok saja untuk cukup mendatangkan azab, apalagi kalau membunuh. Tembak kata dia, ditembaknya. Sampai sekarang belum kelar cerita itu lagi. Bahaya membunuh itu. Ayah bunda dimuliakan Allah. Di dalam syariat Islam ada orang yang boleh dibunuh? Ada. Siapa orang yang halal darahnya dalam syariat Islam? Satu, ini hadis yang kita bahas sebelumnya Pak. Orang yang berzina padahal dia telah menikah. Kemudian siapa lagi orang yang halal darahnya dalam syariat Islam? Orang yang mendatangi sesama jenisnya. Yang ketiga siapa? Orang yang membunuh dengan sengaja. Yang keempat siapa orang yang halal darahnya? Orang yang keluar dari agama. Yang kelima siapa? Orang yang menghina agama Islam, itu orang itu halal darahnya. Nah ayah bunda, sekarang dua orang ini membunuh, tapi kok dia masuk ke dalam surga? Bagaimana ceritanya nih? Kok bisa dua orang ini masuk ke dalam surga padahal dia membunuh? Setahu kita membunuh itu boleh? Tidak diperbolehkan. Kita tengok dulu ayah bunda. Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Ini orang yang satunya berperang di jalan Allah. Ketika dia berperang lalu kemudian dia dibunuh ketika berperang itu. Dan kemudian summa yatubullahu alal qatili fayuslimu wa yastashhadu. Kemudian ceritanya tadi kan posisinya dalam keadaan berperang di jalan Allah, kemudian yang satunya mati di medan perang. Lalu kemudian posisi orang yang membunuh tadi, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, lalu kemudian sumaya tubuh, dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Dan ketika dia masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia bertaubat, lalu kemudian dia berperang, meninggal dia di situ. Fayastashhad, kemudian dia mati syahid. Makanya kemudian Allah tersenyum. Dua-duanya pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Satu matinya karena berjihad, yang satunya lagi juga pada akhirnya matinya dalam keadaan berjihad. Karena sebelumnya dia membunuh orang posisinya dalam kondisi belum Islam. Dan sekarang posisinya ketika dia mati, dia telah masuk ke dalam agama Islam, sekalipun dulu dia pernah membunuh saudaranya. Artinya ayah bunda, begitu luasnya kemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu luasnya rahmat dan ampunan Allah bagi orang-orang yang benar-benar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Berarti selesai sudah hadis-hadis tentang pembahasan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk dalam bab sabar. Bab apa Bu? Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas hadis-hadis seputar sabar.